Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Baraka. Halo, aku Anissa Ratna Sukumadewati. Halo, aku Evisa Fitri. Nama saya Mela Putri. Halo, aku Muhammad Alif Dani. Aku Syarif Hidayat. Dari kelompok 4. Lokasi kerajaan berada di Kota Gede, Yogyakarta, yang terus berkembang mencapai masa kejayaannya. Kejayaan Kerajaan Islam Mataram terjadi saat berada di bawah pimpinan Raden Mas Srangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Latar belakang Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Haji Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang Sultan Haji Wijaya mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Atas jasa-jasanya Haji Ageng Pemanahan dianugerahi tanah di hutan Pantaok, sekarang Kota Gede, Yogyakarta. Kiai Ageng Pemanahan membangun tanah itu menjadi di desa yang makmur, dan setelah meninggal perannya dilanjutkan oleh putranya Dadang Sultawijaya. Raden Ngabehi Loring Pasar. Setelah itu Sutawijaya mulai membentok terhadap Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Haji Wijaya. Pertempuran antar Pajang dan Mataram dimenangkan oleh Sultan Wijaya. Setelah Sultan Haji Wijaya jatuh sakit dan akhirnya meninggal, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau penambahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika pemerintah oleh Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaan Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikan loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi setelah didatangi perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Negeri Kesultanan Yogyakarta dan Negeri Kesultanan Yusrakarta. Perkembangan politik. Berbagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam Satuwijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa dan dulunya tunduk kepada Panjang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepas diri dari Panjang dan terjadi kerajaan yang merdeka. Kendaki demikian, Satuwijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Agung 1613 sampai 1645 M. Di bawah ini kekuasaan Mataram sampai beberapa kali melakukan penyerangan di Batavia untuk menerangin force. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Perkembangan ekonomi. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan tersebut menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian, sedangkan daerah pesisir pantai yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian,
Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Perkembangan sosial budaya bermula dari kehidupan ekonomi yang berpijak pada kemampuan pertanian. Maka dari situ kemudian disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat dari kerajaan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau tuan-tuan tanah di tanah Jawa. Kehidupan manusia pada masa perkembangan kerajaan Islam Mataram sendiri cukup bagus. Artinya ada banyak kreasi yang muncul. Ada perkembangan seni tari, seni pahat, seni sastra, dan lainnya. Selain itu muncul akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya adalah cara gerebek yang pada awalnya adalah sebuah tradisi pada zaman Majapahit untuk pemujaan roh nenek moyang. Kemudian digeser untuk perayaan hari besar Islam. Sehingga menjadi banyak muncul acara gerebek seperti gerebek Syawal, gerebek Maulud, dan acara lainnya. Selain itu pada penanggalan juga terjadi akulturasi budaya. Hitungkan tahun yang pada mulanya merupakan tarik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari. Kemudian sejak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang didasarkan pada peredaran bulan. Tahun Hindu 1555 kemudian diteruskan dengan perhitungan baru yang dikenal dengan sebutan tahun Jawa. Selain itu, Sultan Agung juga termasuk orang yang kreatif di bidang kesusastraan. Beliau mengarang kitab sastra Gending yang merupakan kitab filsafat. Selain itu juga muncul berbagai kitab seperti Ninis Sruti, Ninis Sastra, dan Asbrastrata yang berisi ajaran tabiat yang berisi sumber pada kitab Ramayana. Keruntuhan Mataram dimulai setelah Sultan Agung wafat dan tahta jatuh ke tangan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya, rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Dalam serangan itu, Amangkurat I wafat dan putra mahkota meminta dukungan FOC untuk membubarkan pasukan Trunojoyo. Dengan bantuan FOC, putra mahkota pun berhasil menyingkirkan Trunojoyo. Putra mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II dan memindahkan ibu kota Mataram ke Kartasura. Pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya, Kesultanan Mataram terus mengalami pergolakan besar. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono I, sementara Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III.